Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjut lagi kitab Dawabit al-Jarh wa Ta'dil. Kita masih di pembahasan ta'arud al-Jarh wa Ta'dil dan sekarang masuk di Dawabit ta'arudnya. Dawabit ta'arudnya. Kalau kemarin kan bentuknya itu ada ta'arud antara dua syekh atau lebih. Ada juga ta'arud antara syekh itu sendiri. Yang kadang di tempat lain jar, tempat lain apa? Ta'dil. Iya, kalau sekarang adalah dobit ta'arud. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala al-musannif rahimallahu taala min dawabiti ta'arudil jarhi wa ta'dili. Dan di antara ketentuan ta'arud jarh dan ta'dil. Al-aslu al-mu'tabara indal ta'arudil al-jarhi wa ta'dili taqdimul jarhil mufassari ala ta'dili wa taqdimu ta'dili ala al-jarhil mubham. Dan asal yang dianggap ketika ta'arud jarh dan ta'dil itu mengedepankan jarh yang disebutkan sebabnya di atas ta'dil dan mengedepankan ta'dil di atas jarh yang mubham. Ini kan mayoritas. Ini sudah berulang pendapatnya siapa? Mayoritas. Iya, apalagi yang disebutkan oleh Hafidz Ibnu Hajar itu sangat jelas tentunya. Pokoknya intinya kalau ada dobit ketentuannya. Kalau ta'arud jarh wa ta'dil, lihat dulu. Kalau jarnya mufassar, maka dikedepankan daripada ta'dil, kan begitu. Tapi kalau jarnya mubham, maka ta'dil lebih dikedepankan daripada apa? Jar. Dipahami ini kan? Iya, terus. Walakinna hadzal asla taqayyadahu dawabitun muta'addidatun tujadu fi thanaya kalamil a'immati 'indal muwazanati bainal ara'i al-mukhtalifati fi tawsiqir rawi wa tad'ifihi. Masyaallah. Akan tetapi asal ini diikat dengan ketentuan-ketentuan yang beragam yang didapatkan pada pertengahan didapatkan di tengah-tengah ucapan para imam ketika menimbang antara pendapat-pendapat yang berbeda-beda. Jadi sebenarnya ini ucapan mutlak. Asalnya begitu. Asalnya begitu. Cuman ternyata ada koidnya. Dia diikat dengan ketentuan-ketentuan khusus yang kita dapatkan di tengah ucapan siapa? Ulama. Ketika mereka menjar, menta'dil, di tengah pembicaraan mereka itu kita dapat ternyata ada koidnya. Nah, misalnya sebelumnya kalau ada jar mubham, kita kedepankan atas ta'dil atau bagaimana? Nah, di tengah pembahasan mereka koid. Kalau tidak ada yang menta'dil, diterima jar mubham. Kan begitu kan? Kalau ada yang menta'dil, maka perlu disebutkan sebab. Itu namanya koid, saudara. Itu namanya apa? Koid. Jadi, tidak mutlak itu. Pokoknya jar dikedepankan daripada ta'dil, ta'dil dikedepankan daripada jar. Itu asalnya begitu. Jar mufassar dikedepankan daripada ta'dil. Jar mujmal, mubham, tidak dikedepankan daripada ta'dil. Itu asal. Tapi di tengah pembicaraan para ulama yang menjar dan menta'dil, ada koidnya ternyata. Wa min ahammi tilka dawabiti ma yali, dan di antara yang penting dari ketentuan tersebut apa yang berikut. Al-awwal i'tibaru manahijil a'immati fi jarhihim wa ta'dilihim fa innahum ala thalathati aqsamin. Ini paling penting sekali. Yang pertama, antum perhatikan dulu, ini golongan apa? Mutasyaddid, mutawassit, atau mutasahil. Jadi, ini penting sekali ini. Jangan sampai antum langsung telan. Paham kan? Ini selalu dilihat sebagai orang yang memperhatikan nanti ini jarnya dianggap atau tidak. Apa ketentuannya? Kata beliau pertama, dan ditinjau imam-imam mazhab pada manhajnya imam itu, bukan madhab. Manhajnya imam-imam itu pada jarh mereka dan ta'dil mereka. Maksudnya manhaj itu artinya jalan. Manhaj artinya torikoh. Torikohnya. Ini dia pilih jalur apa?
Apakah jalur yang mutasyadid, yang keras, atau mutawasid, pertengahan, atau mutasahil? Orang bermudahan. Jadi kita tahu dulu itu. Kita anggap, kita lihat manhajnya. Dalam jar dan ta'dil terus. Maka di atas 3 pembagian. Nah, mereka ada 3 pembagian. Ulama yang melakukan jar wa ta'dil terbagi 3. Hiya man huwa muta'annitun fil jarhi mutathabbitun fi ta'dil. Yukmizur rawi bil ghalitotaini wasalat wa yulayyinu bidzalika hadithahu. Dan dia adalah siapa yang bersikeras pada jarah dan mutasabbit pada ta'dil. Jadi ada di antara para ulama jar wa ta'dil ada muta'annit, keras dia dalam jar. Terus dalam ta'dil mutasabbit. Dia juga tasabbit dulu, tidak sembarang dia ta'dilkan orang. Dia tasabbut, dia teliti dulu, dia periksa dulu, dia tabayun dulu. Apakah memang dia berhak untuk dita'dil atau tidak? Ada orang begitu, keras dalam menjar. Keras dalam menjar. Hati-hati dalam menta'dil. Anda? Dia menampakkan pada rawi dengan 2 kesalahan. Dia yagmizu rawi, yagmizu artinya dia sudah cubit nih. Dia colek itu rawi, dia cubit itu rawi, hanya sekedar 2 kali salah. No? Wah, hati-hati kamu, 2 kali kamu salah, selesai. Kamu dapat jar. Nah, ini kan keras ini. 2 kali salah. Jadi diri dia itu tidak boleh ada salah. Iya, 2 kali salah sudah dia gomas. Dah? Terus? Dan 3. Dan 3 kesalahan. Apalagi lebih dari 3. Nah, 2-3 kali salah, dia sudah. Iya, dia sudah cubit itu rawi kalau dia tidak cekik. Iya, 2 kali 3 kali salah. Terus? Dan melemahkan hadisnya dengan hal tersebut. Kan begitu. Kapan dia jar? 2 kali salah, lemah hadisnya. Wa min haula'i Asy-Syu'bah bin Hajjaj tufiya sanata 160 minal hijrah. Wa Yahya bin Sa'id Al-Qattan tufiya sanata 168 minal hijrah. Wa Yahya bin Ma'in tufiya wa sittun wa tis'un. Wa Yahya bin Ma'in tufiya sanata 233 minal hijrah. Wa Abu Hatim Ar-Razi tufiya sanata 277 minal hijrah. Wa Nasa'i tufiya sanata 330 minal hijrah. Ini harus perhatikan ini. Antum tahu nama orang ini adalah seperti An-Nasa'i, dia ternyata muta'annid, keras dalam jar. Keras dalam apa? Jar. Terus juga untuk menta'dil, pelit. Dia tasabbut dulu. Dia tasabbut dulu. Apa kata beliau? Dan di antara mereka dia adalah Syu'bah bin Hajjaj, wafat pada tahun 160 Hijriah, dan Yahya ibnu Sa'id Al-Qattan wafat pada tahun 198 Hijriah, dan Yahya bin Ma'in wafat pada tahun 233 Hijriah, dan Abu Hatim Ar-Razi wafat pada tahun 277 Hijriah, dan An-Nasa'i wafat pada tahun 303 Hijriah. Semua ini adalah muta'annid, mutasyaddid. Dalam apa? Dalam jar. Terus? Man huwa mu'tadilun fi tawsiki munsifun fil jarhi. Masya Allah. Siapa yang pertengahan pada tausik dan pertengahan pada jarah. Jadi dia pertengahan dalam dua-duanya. Ya, dalam mentautik dia mu'tadil, pertengahan. Di dalam menjar dia pertengahan. Wa minhum Sufyan Ats-Tsauri tufiya sanata 161 minal hijrah. Fa Abdurrahman ibnu Mahdi tufiya sanata 168 minal hijrah. Wa tis'un minal hijrah. Ibnu Sa'ad tufiya sanata 230 minal hijrah. Wa Ibnu Madini tufiya sanata 234 minal hijrah. Wa Imamu Ahmad tufiya sanata 241 minal hijrah. Wal Bukhari tufiya sanata 256 minal hijrah. Wa Abu Zur'a Ar-Razi tufiya sanata 264 minal hijrah. Wa Abu Dawud tufiya sanata 275 minal hijrah. Wa Ibnu Adi tufiya sanata 365 minal hijrah. Wa Daruqutni tufiya 385 minal hijrah. Ini imam-imam tuh kenal ini dia mu'tadil. Pertengahan, dia tidak sembarang ta'dil, tidak sembarang juga apa? Tautik.
Dan di antara mereka dia adalah Sufyan As-Sauri wafat pada tahun 161 Hijriah dan Abdurrahman Ibnu Mahdi wafat pada tahun 198 Hijriah dan Ibnu Sa'ad wafat pada tahun 230 Hijriah dan Ibnu Madini wafat pada tahun 234 Hijriah dan Imam Ahmad wafat pada tahun 241 Hijriah dan Imam Bukhari wafat pada tahun 256 Hijriah dan Abu Zur Ar-Razi wafat pada tahun 264 Hijriah dan Abu Daud wafat pada tahun 275 Hijriah dan Ibnu Adi wafat pada tahun 365 Hijriah dan Daruqutni wafat pada tahun 385 Hijriah. Jadi setiap tahun itu, setiap abad ada mutasyadidnya dan ada mu'tadilnya. Paham kan? Terus Jim man huwa mutasahil misal. Jim siapa yang bermudah-mudahan? Contohnya Abi Hasan Ahmad ibn Abdullah al-ijli Al-Ijli tufiya sanat mi'atain wahid wa sittun minal hijrah. Wa Abi Isa At-Tirmizi tufiya sanata mi'atain tis'a wa sab'un minal hijrah. Hati-hati dari jar ta'dilnya Tirmidzi. Paham kan? Iya, karena dia mutasahil. Beda Abu Daud. Abu Daud lebih kuat Sunan Abu Daud. Karena Abu Daud kalau doib dia bilang doib, dia komentari. Kalau dia diam berarti sahih menurutnya. Karena Abu Daud begitu, tidak semua hadis dia komentari. Dia kalau An-Nasai, selesai dia cek lehernya orang. Dia komentari. Ya, kalau Abu Daud kalau dia diam berarti sahih menurutnya, paling rendah hasan. Tapi kalau doib pasti dia ngomong. Pasti dia berbicara di ujung haditsnya. Beda Tirmidzi. Tirmidzi semua dia berbicara tentang hadits karena beliau adalah mutasahil. Jadi jangan tertipu dengan kalau dia bilang sahih atau hasan. Hati-hati. Ya, periksa dulu yang mu'tadil. Paham kan? Karena dia masalah yang mutasahil, bermudahan. Dia adalah termasuk ulama hadits yang bermudahan. Ini kita harus tahu manhajnya. Wa Ibnu Hibban tufiya sanata salasumi'ah arba wa khamsun minal Sama hijrah. Ibn Hibban tak? Sahih Ibn Hibban hati-hati. Jangan sampai kita bilang Sahih Ibn Hibban semua hadis sahih. Tidak, dia mutasahil. Bahkan ada hadis palsu dia masukkan dalam sahihnya. Paham kan? Iya, dalam sahihnya. Ada hadis dhaif dia masukkan dalam sahihnya karena dia mutasahil. Terus Wa Daruqutni tufiya sanata salasumi'ah khamsa wa samanun minal hijrah. Nah, Darqutni juga ternyata di atas keluasan ilmunya dia adalah apa? Golongan mutasahil. Golongan yang mutasahil. Fi ba'dil awqati pada sebagian waktu. Wa Abi Abdillah Al-Hakim. Dia bilang untuk Darqutni fi ba'dil awqat. Berarti Darqutni ini dia kadang mutasahil, kadang dia juga tidak mutasahil. Wa Abi Abdillah Al-Hakim tufiya sanata arba'u mi'ah wa khamsa minal hijrah. Wa Abi Bakar Al-Baihaqi tufiya sanata arba'u mi'ah samaniya wa khamsu minal hijrah. Dan di antara contohnya adalah Abu Hasan Ahmad bin Abdullah Al-Ijli wafat pada tahun 261 Hijriah dan Abu Isa At-Tirmizi wafat pada tahun 279 Hijriah dan Ibnu Hibban wafat pada tahun 354 Hijriah dan Daruqutni wafat pada tahun 385 Hijriah pada sebagian waktu-waktu. Nah, jadi Daruqutni dua kakinya. Nah, kan ada tadi di atas. Di mu'tadil, munsib. Daruqutni. Ada juga di mutasahil. Iya, Daruqutni. Jadi dia kadang mutasahil, kadang juga apa? Tadi. Dan Abu Abdillah Al-Hakim wafat pada tahun 405 Hijriah dan Abu Bakar Al-Baihaqi wafat pada tahun 458 Hijriah. Sama itu. Al-Baihaqi, iya. Dan Al-Hakim. Abu Abdillah Al-Hakim. Ya, Mustadraknya. Kemudian Al-Baihaqi. Ada Sunan Al-Baihaqi. Iya. Diperhatikan hal tersebut, dia mutasahil. Faedahnya ini yang penting. Apa faedahnya ini kita tahu? Bahwa memang ada ulama yang mutasyaddid, ada mu'tadil munsib, dan ada yang
mutasahil. Dari dulu begitu. Dari dulu begitu. Sampai kita sekarang ini ya alhamdulillah. Iya. Jadi tidak usah kalau ada yang keras, ada memang begitu dari dulu. Kalau tidak ada yang keras nanti tidak ada yang sikap orang. Enggak? Iya. Ada yang pertengahan, tidak sembarang ngomong. Ada juga apa? Mutasahil. No, sembarang bergaul. Wa faidatu hadha taqsim an-nazaru fi aqwali a'immati 'inda iradatil hukmi 'ala rawi. Ini faedah penting. Dan faedah pembagian ini itu melihat pada ucapan-ucapan para imam ketika menginginkan hukum di atas seorang rawi. Dah? Siapa yang bilang dia dhaif? Paham kan? Siapa yang bilang dia thiqah? Paham kan? Siapa yang bilang? Apakah yang bilang dia dhaif adalah mutasaddid? Belum tentu dhaif itu. Karena dia dengan 2 kali kesalahan selesai masalahnya dia. Kan begitu? Atau yang bilang dhaif itu yang mutasahil. Kan orang mutasahil itu susah bilang dhaif. Kalau mutasahil. Jadi kalau dia bilang dhaif, dhaif betul itu. Kan begitu kan? Sama dengan mutasaddid. Kalau dia bilang thiqah, dia bilang hadisnya sahih betul itu. Kayaknya orang keras. Dipaham kan? Kalau dia sahih kan berarti sahih betul. Dia mutasahil kalau dia dhaif kan? Dhaif betul. Kalau dia sahih kan? Hati-hati. Sahih oleh Ibn Hibban, hati-hati, periksa dulu. Kan dia mutasahil. Kan dia adalah apa? Mutasahil. Jadi golongan ini penting sekali. Golongan ini penting sekali kita mengetahuinya. Ketika antum mau menghukumi rawi atau hadits, lihat dulu siapa yang mengatakannya lemah. Siapa yang mengatakannya sahih. Dipahami ini? Terus. فإذا جاء التوثيق من المتشددين فإنه يعد عليه بالنواجس لشدة تثبتهم في التوثيق إلا إذا خالف الإجماع على تضعيف الراوي أو كان الجرح مفسر بما يجره فإنه يقدم على التوثيق. Maka jika datang tausik dari orang-orang yang mutasyaddid, kan tidak sembarang dia tausik ini. Dan orang mutasyaddid ini orang keras. Tapi kalau datang tausiknya, maka sesungguhnya tausik dari orang mutasyaddid itu digigit di atasnya dengan gigi geraham. Karena pokoknya kalau dia bilang thiqah, gigit dengan gigi geraham. Thiqah betul itu. Kan ini mutasyaddid. Iya, terus? Karena kuatnya kekuatan mereka pada tausik. Kecuali jika dia menyelisihi ijma' di atas tad'if seorang rawi, atau apabila jarah yang dirinci dengan apa yang dijarah, maka sesungguhnya dikedepankan di atas tausik. Tetap dikecualikan itu. Jadi ada mutasyaddid, mentautik, kita gigit, kecuali menyelisih ijma'. Sepakat ulama dhaif, tapi dia tiba-tiba tausik. Ini kan masalah, jangan diambil, kan begitu. Walaupun itu mutasyaddid. Karena kan biar keras bagaimanapun ada saja zallahnya, ya kan? Ada saja salahnya, kekeliruannya. Kan dia bukan nabi. Ya, yang kita harus pastikan pasti benar itu. Enggak, jangan juga. Kalau dia menyelisih ijma', enggak. Iya. Demikian pula kalau jarnya mufassar. Jarnya mufassar. Datang mutasyaddid tausik. Sementara jarnya mufassar. Kita ambil pendapat jumhur. Jar mufassar muqaddam ala ta'dil. Tetap kembali ke itu. Terus. Walakinna idza jarrahu ahadan min ruwati fa innahu. Ini sisi lain. Ini tadi itu kalau tautiknya. Sekarang kalau jar. Fa innahu yunzaru hal wafaqahum ahadun ala dzalik. Dan akan tetapi apabila mereka menjarah seseorang dari perawi-perawi, maka sesungguhnya dia dilihat apakah ada seseorang yang bersepakat dengan mereka atas hal tersebut. Paham tak? Kalau dia jar, lihat dulu masalahnya mutasyaddid ini. 2 kesalahan, dia sikat. Kan begitu. Jadi kalau dia jar, kalau dia tausik, gigit. Dan gigi geraham. Tapi kalau dia jar, lihat dulu. Apakah ada ulama lain yang sama dengan dia dalam menjarah? Terus. Wa in wafaqahum ahadun ala dzalika tad'ifi wa lam yuwathiq dzalika rawi ahadun minal
khudzaki fahuwa dhaifun. Maka jika ada yang bersepakat dengan mereka pada hal tersebut di atas pendoifan, maka dan tidak ada seorang pun dari orang yang cerdik yang mentausik rawi tersebut, maka dia doif. Kalau dia doif dan ada yang sama dengan dia dan tidak ada yang mentausiknya, maka memang dia adalah doif. Fa illam yuwafiquhum ahadun yuwafiquhum ahadun ala tad'ifi fa innahu la yu'khadhu biqawlihin ala itlaqihi walakinna la yutrahu mutlaqan bal in aradahu tawthiqun min mu'tabarin fala yuqbalu dhalikal jarhu illa mufassarun. Dan jika tidak ada seorang pun yang bersepakat dengan mereka di atas bersesuaian dengan mereka di atas mendoifkan, maka sesungguhnya dia tidak diambil ucapan mereka secara mutlak. Paham tak? Jadi kalau ada dia tad'if orang, kemudian tidak ada orang yang sama dengan dia dalam masalah hukum itu, maka tidak diterima secara mutlak. Akan tetapi tidak dijatuhkan secara mutlak. Tidak juga dibuang secara mutlak. Ya kan? Bahkan jika tausik dari orang yang dianggap itu menentangnya, maka tidak diterima jarah kecuali dirinci. Nah, itu dia. Kan sudah lewat dah. Jadi, apakah kita terima jarhnya? Tidak. Tidak juga dibuang. Kita lihat apakah ada yang mentausiknya. Ya kan? Kalau bertentangan dengan tausik, jarh dia tadi harus mufassar. Kalau kamu menjar, harus kamu rinci sebabnya. Karena ini ada yang mentausiknya. Kalau kamu tidak rinci, tidak diterima jarhnya. Paham kan? Tidak diterima apa? Jarhnya. Terus. Fa idza qala Ibnu Ma'in fi rawin innahu dha'ifun fala yakfi ay yaqula dzalika duna bayanin li sababi tad'ifihi wa ghairuhu qad wathaqahu. Ini dia. Maka jika Ibnu Ma'in berkata pada siapa Ibnu Ma'in ini? Mutasaddid, mu'tadil atau mutasahil? Mutasaddid. Hati-hati kalau dia bilang dhaif. Satu kali itu salah di tengah Ibnu Ma'in, dua kali salah Ibnu Ma'in sudah langsung. Enggak? Iya. Kalau Ibnu Ma'in bilang, ini contoh praktek pada seorang rawi. Jika dia berkata, sesungguhnya dia dhaif, maka tidak mencukupkan mengatakan hal tersebut tanpa adanya penjelas pada sebab-sebab kelemahannya. Jadi tidak cukup kalau dia bilang dhaif tanpa dia bilang kenapa dhaif. Harus dia jelaskan sebabnya baru diterima, karena Ibnu Ma'in, Yahya Ibnu Ma'in mutasyaddid. Dan selain dia itu telah mensikukannya. Bal mislu hadar rawi yutawaqqafu fi tashihi hadithihi wa huwa ila al-hasani aqrab kama qala al-hafiz az-Zahabi. Bahkan yang semisal dengan rawi ini didiamkan pada pensohihan hadisnya. Dan yutawaqqaf fi tashihi hadithi. Kita berhenti dalam mentasih haditsnya. Paham kan? Jangan dulu tasih kalau Ibnu Ma'in bilang dhaif. Jangan dulu, periksa baik-baik dulu. Periksa baik-baik dulu. Jangan sampai antum bilang dhaif, langsung didoifkan langsung, atau langsung antum apa? Jangan dianggap ucapan Ibnu Ma'in kan dia mutasyaddid. Langsung antum bilang apa? Sahih enggak? Tawakuf dulu. Karena dia enggak sembarang juga berbicara kan. Kita tawakuf dulu saja, diam sambil menerima hadisnya. Karena kenapa? Dan dia kepada Hasan yang lebih dekatnya. Dia lebih dekat ke Hasan. Jangan bilang sahih. Hasan paling dekatnya. Sebagaimana Al-Hafiz Az-Zahabi telah mengucapkannya. Wa idza jaa tawthiqu minal mutasahilin fa innahu yunzar. Ini lawannya lagi. Dan jika datang tausik dari orang-orang yang mutasahil, maka sesungguhnya tausik itu dilihat. Ada orang mutasahil bilang fiqh sahih. Mutasahil, dia orang bermudahan. Ayo lihat dulu. Sama tadi dah, kalau orang mutasaddid, doibkan. Lihat dulu. Tapi kalau dia kuatkan, gigit. Kalau mutasahil, dia kuatkan, lihat. Perhatikan dulu. Lawannya tadi. Terus. Hal wafaqahum ahadun minal a'immati. Mirip tadi. Akharin ala dhalik. Apakah seseorang dari imam-imam yang lain sepakat dengan mereka? Bersesuaian dengan mereka pada hal tersebut. Apakah ada yang juga mengatakan, tapi dari yang lain ya, bukan juga dari mutasahil? Mutasahil ya sama saja, kan begitu.
Apakah yang lain selain mutasahil sama dengan mereka dalam hal itu? Fa in wafaqahum ahadun ukhidha biqaulihim wa in farada ahaduhum bidzalika at-tawthiqi fa innahu la yusallamu lahu fa inna min adati Ibnu Hibban tawthiqul majahil. Ini masalah. Ibnu Hibban jangan tertipu dengan Sahih Ibnu Hibban. Karena kebiasaannya dia tauthik majahil. Rawi majhul dia tauthik. Ya. Jika ada seseorang yang bersesuaian dengan mereka, maka diambil ucapan mereka. Dan kalau ada yang bersesuaian dengan nih. Terus? Dan jika salah seorang di antara mereka bersendiri pada tausik. Kalau yang mutasahil tadi, seperti Al-Ijli, At-Tirmidzi, Ibn Hibban, Ad-Daruqutni pada sebagian tempat, Abu Abdillah Al-Hakim, Al-Baihaqi bersendiri, maka sesungguhnya tausik tersebut tidak diterima. Diterima baginya maka sesungguhnya di atas kebiasaan Ibnu Hibban itu mentausik orang-orang yang majhul. Itu masalahnya. Itu kalau dari sisi tautiknya. Kalau dari sisi jarnya, sekarang. Wa amma jarhu falaisu fihi ala manhajin wahidin. Bal minhum man yatasahalu ma'a du'afai aidan kal'ijli. Dan adapun jarah, maka mereka tidak pada hal tersebut di atas satu manhaj. Beda-beda juga itu yang mutasahil tadi. Mutasahil juga dalam tautik bermudahan. Tapi dalam jarh, tidak sama juga mereka dalam jarh. Mutasahil tidak. Kalau jarh, ya bagi sebagian jarh, sebagiannya tidak juga. Ini mutasahil, ini masalah betul. Selalu masalah dalam hidup ini yang mutasahil. Karena orang awam akan berdalil dengan mutasahil. Apalagi dia berpenampilan ahli ibadah, alim. Wah, mati kita. Kalau ada orang mutasahil, tautik seorang, itu yang dibenturkan di awam. Itu masalahnya kita. Kalau ada mutasahil, mentautik. Iya, itu kita bermasalah sekali. Ya, paham kan? Karena orang awam itu akan berdalil dengan dia. Itu masalahnya. Akan berdalil dengan dia. Tapi kita yang tahu, orang mutasahil dan diterima. Takdilnya, aman kita. Kalau kita aman. Nah, kita tidak mencelanya. Kenapa? Karena kita tahu dia mutasahil. Ngapain kita berbicara bantah-bantah? Kan kita sudah tahu manhajnya. Bahwa orang ini adalah mutasahil. Wajarlah, jangan tertipu dengannya. Kan begitu saja. Bahkan di antara mereka ada yang bermudahan bersama orang yang doif juga seperti Al-Ijli. Seperti Al-Ijli. Seperti Al-Ijli ini, dia bermudahan bahkan bersama ad-du'afa. Bermudahan bersama ad-du'afa dari rawi-rawi yang dhaif. Wa minhum man yata'annatu ahyanan ka Ibnu Hibban walidzalika yata'aqqabahu adz-Dzahabi ala ta'annuti fi mawadi katsirah. Dan di antara mereka ada yang bersikeras kadang-kadang seperti Ibnu Hibban. Ada yang kadang keras di sebagian tempat. Jadi bermudahan dalam tautik, tapi kalau dalam tad'ib, keras dia pada sebagian tempat. Jadi bermudahan dalam tautik, terus keras dalam tad'ib. Ngeri juga dia ini, tapi kadang-kadang. Maka Az-Zahabi mengkritik dengan hal tersebut di atas sikap bersikeras pada banyak tempat. Mengkritik Ibn Hibban dalam hal tersebut. Di tempat lain kamu bermudahan. Sekarang kamu keras sekali sama rawi ini. Karena begitu. Antum dapat orang bermudahan itu begitu. Kita dapatkan yang bermudahan itu begitu. Kadang dia bermudahan dengan yang dhaif atau ahli bid'ah. Karena juga di sebagian tempat keras sekali terhadap ahli bid'ah. Jadi kadang kita bingung, ini maksudnya apa ini? Makanya Ad-Dahabi sering mengkritik diri Ibn Hibban. Iya, karena bermudahan di sebagian tempat keras. Iya, terus. Wa amma mu'tadilun
المنصفون Munsifun. منصفون فإنه يعتمد على أقوالهم في الحكم على الرواة جرحا وتعديلا Nah, ini dia. Ini yang kita lihat nanti. Siapa yang berbicara? Dah? Siapa yang berbicara? ما لم يعارض توثيقهم بجرح مفسر قال من تعنت وتشدد فإنه يقدم على التوثيق. Maka dan adapun orang-orang yang adil yang pertengahan, maka sesungguhnya ia dijadikan tempat bersandar di atas ucapan-ucapan mereka. Paham dah? Kalau datang komentar dari Imam Bukhari, paham kan? Dari orang Mu'tadil, dari Imam Ahmad, ya kan? Dari orang Mu'tadil, tidak sembarang dia bicara. Tidak sembarang dia mentautik, tidak sembarang juga dia mentadif. Maka inilah yang tamat dijadikan sandaran dalam ucapan mereka. Jadi cari saja ucapan Mu'tadil dulu. Kalau mereka bilang doib gitu. Ya kan? Kan kita jadikan sandaran Mu'tadil, dia pertengahan dalam menghukumi. Tidak mutasyadid, tidak juga apa? Mutasahil. Dalam menghukumi di atas seorang rawi secara jarah dan secara takdil. Apa yang tausik Selama mereka tidak bertentangan. selama tidak bertentangan dengan tausik mereka dengan jarah yang mufassar. Nah, itu dia. Selama tidak bertentangan dengan jar yang mufassar. Karena kalau ada tausik dan bertentangan dengan jar mufassar, tetap dikedepankan apa? Jar mufassar. Dan kosong dari bersikeras dan berlebihan, maka sesungguhnya dikedepankan di atas tausik. Ya, tidak ta'annud juga, tidak tasyaddud juga. Iya. Alhamdulillah, ini hal yang pertama. Ini hal yang pertama di dalam masalah apa? Aham ad-dawabit. Aham ad-dawabit. Jadi jalan pertama adalah kita memperhatikan siapa yang berbicara. Nah, dia apakah yang berbicara itu orang yang mutasyaddid atau mutasahil atau apa? Mu'tadil. Itu hal yang pertama dalam melihat jarh wa ta'dil. Tanda? Jadi kita tahu ya dari golongan tadi itu membantu kita dalam mensahihkan atau apa? Mendoibkan nanti. Ketika bertentangan ini Imam Ahmad, Imam Bukhari dengan yang lain yang mutasyaddid atau mutasahil. Itu nanti ketika bertentangan itu yang kita kedepankan yang mu'tadil. Jangan yang mutasahil, jangan juga yang mutasyaddid. Cuma telah dirinci tadi, mutasyaddid dalam mentadif, mutasahil dalam mentashih. Kan begitu? Kalau tadifnya mutasahil bisa diambil. Kalau tashihnya mutasyaddid diambil. Paham kan? Itu hal yang pertama. Hal kedua insyaallah kita ambil lagi di pertemuan kita besok. Insyaallah. Kita cukupkan dulu. Alhamdulillah. Subhanallah.